Ini langsung dimulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah baik, Pak Guru. Apakah hari ini ada yang tidak hadir pada pembelajaran pada kali ini? Khalil sakit, Pak. Oh ya, Jalil sakit kenapa itu Mas Fandi? Kemarin hujan-hujanan. Ya, semoga Jalil cepat sembuh ya. Kemudian ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari Bapak Fandi untuk memimpin doa sebelum belajar pada kali ini. Baik. Ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Mari kaya arhamar-rahimin. Amin, amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum pembelajaran pada kali ini, kita mendapatkan hasil belajar yang memuaskan dan lebih baik lagi. Terima kasih atas Bapak Fandi, terima kasih atas Mas Fandi yang telah memimpin doa sebelum pembelajaran pada hari ini. Ya, kali ini Pak Miftah akan mengajar tentang pembelajaran IPA yang berjudul fungsi organ pernafasan pada manusia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran yang ditampilkan oleh Bapak Miftah, peserta didik akan menguraikan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendesain bagan fungsi alat pernapasan pada manusia dengan benar. Setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan informasi bacaan yang didapat dari buku dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kesimpulan yang isinya berdasarkan informasi bacaan yang didapat dari surat kabar dengan benar. Ya, Pak Guru izin share PPT ya. Saya sih ngediman. Stop di sini ini. Berapa boleh? Silah 100 mending jurus servis. Oke, wis dia juga. Itu bener. Sing anu wis mlebu mode PPT di iki. Kudu mode presentasi kok. Oh, dari kalau mode presentasi di sini. Tekan. Piu juga. Bisa silang di situ lang. Ya. Yang pertama itu yang pada pelajaran kali ini berjudul sistem pernafasan organ pada manusia. Ya, pada
pembelajaran pertama itu kita akan menyimak video tentang sistem pernafasan organ pada manusia. Untuk siswa-siswa, tolong disimak ya video pembelajaran pada kali ini ya. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung.
pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung, dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Ya, tadi kan Pak Guru telah menayangkan video tentang pernapasan pada manusia. Kemudian Pak Guru akan melanjutkan PPT yang tadi Pak Guru share. Simak video pada PPT ini ya.
Ya, setelah menyimak video dari berenang tadi, Pak Guru akan bertanya pada salah satu siswa yang ada di sini ya, pada Ibu Rizky Amalia. Iya, Mbak Rizky Amalia, apa yang telah dilakukan oleh orang dalam video yang telah kamu tonton, Mbak Rizky? Iya, Pak. Tadi kan Pak Guru menanyakan video berenang. Apa yang dilakukan oleh orang dalam video yang telah kamu tonton? Menyelam, Pak. Ya, betul sekali. Mengapa orang yang menyelam itu harus bergaya mengangkat kepala? Bernafas, Pak. Ya, betul. Bagaimana jika orang yang berenang tidak mengambil nafas? Apakah dia akan tenggelam atau bagaimana? Iya, tenggelam karena tidak menghirup udara. Ya, betul sekali. Jika orang yang berenang tidak mengangkat kepala ketika berenang, dia akan tidak dapat berenang di dalam air dan bisa mati di dalam air. Bisa jadi dia akan tenggelam karena tidak adanya saluran oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Pak Guru akan menjelaskan pernapasan atau respirasi. Pernapasan atau respirasi yaitu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Antara pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Pernapasan atau respirasi yang dilakukan organisme bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Berarti kalau kita makan juga itu termasuk protein untuk tubuh kita supaya kita mendapatkan energi dan tenaga lainnya. Ya. Pada gambar ini terdapat bagian-bagian anggota yang ada di dalam tubuh manusia. Coba Bapak Fandi dibacakan ya. Yang pertama itu apa? Rongga hidung, Pak. Rongga hidung, Pak. Ya, betul. Yang kedua Ada rongga mulut. Yang ketiga Faring. Yang keempat Epiglotis. ya. Yang kelima Laring. 6. Trakea. Yang ketujuh Paru-paru. Terus ada bronkus, bronchiolus, sama diafragma. Kemudian yang terakhir Alveolus. kali. Kemudian sistem pernapasan pada manusia yaitu pertama rongga hidung, yang kemudian ke faring, kemudian ke faring itu ke laring atau pangkal tenggorokan, ke trakea itu cabang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Yang pertama itu hidung. Ya, rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Terdapat rambut hidung dan mukus. Hidung adalah gerbang utama dari indera penciuman. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan mengatur kelembaban udara. Selain lewat hidung, manusia juga menghirup udara lewat mulut. Biasanya ketika manusia membutuhkan lebih banyak oksigen ketika berlari. Udara masuk ke hidung yang pertama itu penyaringan. Fungsi dari
hidung untuk menyaring udara itu pengaturan kelembaban, penghangat atau penyusuan suhu ketika udara masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, coba Bapak Bahtiar dibaca ya. Ya, Mas Bahtiar. Ya, Pak Guru. Faring. Saluran respirasi atau trakea. Dan satu nasofaring. Ya, terima kasih Bapak Bahtiar. Iya, terima kasih Mas Bahtiar. Ya, faring atau tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapisan berikut, yaitu lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos atau cincin tulang rawan, lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitelium bersilia yang menghasilkan banyak lendir mengalirkan udara dari hidung dan mulut ke batang trakea. Ya, kemudian Mbak Sofi coba dibaca ya yang ketiga ya. Perhatian Sofi. Halo Mbak Sofi. Iya Pak, gelap Pak di sini Pak. Oh, masih gelap ya? Seberapa ya? Nah, udah Pak. Udah belum? 3 lari. Apa sih? Ini ya fotonya kan? Ini kotoran cok. Ini kalian. Sofi. Duh, internetnya lambat cok. Masih jalan. Hah? Fotonya Sofi basic. Halo? Apakah ada suara saya? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Sofi ngerti. Hah? Sofi ngerti. Oh ya. Coba Mbak Sofi tadi ulangi lagi ya. Suaranya nggak ada soalnya. 3 laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Tersusun oleh tulang rawan, fungsinya adalah menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama opiklotis. Saat ada makanan yang lewat, laring disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Ya, terima kasih. Mbak Sofi yang telah membacakan PPT ini. Kemudian yang keempat itu trakea. Trakea itu lapis luar terdiri atas jaringan ikat. Ya, bisa dilihat ya anak-anak, ini kan ini merupakan gambar dari trakea. Lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Yang kemudian lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersila yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan.
Ya, terakhir juga merupakan fungsi organ yang melindungi paru-paru kita supaya paru-paru kita menghirup udara yang bersih dan menyaring udara-udara yang kotor. Ya, gambar tersebut paru-paru manusia itu berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Ya, tentang PPT kali ini kan telah usai. Coba Mas Hilmi coba bisa simpulkan nggak pada pembelajaran kali ini? Pembelajaran hari ini kita belajar saluran pernapasan dari mulai ada alveolus tadi, terus ada apa lagi Pak? Itu aja Pak. Ya, betul. Pada kali ini kita belajar tentang saluran pernapasan yang berasal dari udara yang masuk ke tubuh manusia. Yang masuk pertama itu hidung, kemudian tenggorokan, kemudian trakea, kemudian ke paru-paru. Langsung saja ya, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan membagikan dua kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Baik, Pak. Ya, Pak Guru sudah mengasar ke WA ya, WA kalian ya untuk dikerjakan sekarang juga ya. Yang pertama itu kelompoknya Mas Fandi, Mas Hilmi, Mbak Fitrotun, dan Bahtiar. Yang kelompok 2 itu Sofi Asih, Nugraini, dan Mbak Rizky Amalia ya. Oh ya, LKPD udah terkirim di WA grup ya. Pak Guru tanya, Iya, bagaimana Mas Hilmi? gimana maksudnya di kerja di rumah apa terus gimanain dikumpulin sekarang apa gimana Pak? Oh, ini dikerjain sekarang aja ya. Nanti langsung dipresentasikan aja. Karena
ini kan cuma satu satu doang ya pekerjaannya. Ini Pak Guru coba share ya. Yang dikerjakan hanya yang ini aja loh. Yang bahkan organ dan fungsi sistem pernafasan pada manusia. Bisa dipahami nggak anak-anak? Paham? Baik, Pak. Paham, Pak Guru. Ya. Baik ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, 5 menit ya untuk mengerjakannya. Pak Guru, kita mulai ngerjainnya yang mana, kalau mana dulu Pak Guru? Kalau yang 1, 2, dan 3 kayak sebelah kiri dulu atau yang sebelah kanan dulu? Biar sama urut. Ini ya, coba benar ya, Pak Guru share dulu. Ya ngerjain urut aja sih. Yang pertama yang itu sesuai urut dengan sistem pernafasan pada manusia aja. Mudeng Mbak Sofi? Pak, kalau digambar di laptop saya, yang kolom yang kedua itu nunjuknya kemana ya Pak? Itu ke saya malah ke atas kepala. Kalau Bapak katakan berarti Bapak membocorkan dari sini. Oh iya ya. Nunjuknya arah mana? Oh ya, tadi yang Pak Guru, LKPD Pak Guru share itu ada yang salah ya. Itu yang benar yang ini, yang di Pak Guru share screen sekarang. Bisa dilihat nggak? Itu berarti itu trakea. Ya udah Pak. Ya ditulis aja ya, jangan dibicarakan nanti kelompok lain tahu. Masa sih, Sofi? Pak Guru boleh di share screen aja, boleh nggak gambarnya? Oke, baik.
Apakah udah selesai belum anak-anak? Ya udah 5 menit ya. Ya perwakilan dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Ayo kelompok 1. Mas Bahtiar, Mas Hilmi, Mas Fandi, Mas Mbak Fitrotun. Siapa yang mau maju? Kelompok 2 dulu nih yang mau maju. Bahtiar. Bahtiar. Iya Mas Bahtiar. Bahtiar, Pak. Langsung ya dijawab. Pak Guru. Tadi yang digambar yang kiri bawah itu rongga hidung, Pak. Terus yang atasnya itu rangkea, kemudian ada faring, dan yang terakhir itu bronchus, Pak. Itu Pak Guru. Yang gambar kelima apa? Gimana Pak Guru? Yang gambar ini berarti apa ini? Faringnya yang ini bronchus, Pak. Yang kelima itu alveolus. Yang keempat kan? Oh, alveolus. Ya. Oh iya, saya nggak tahu Pak Guru. Ya, betul. Coba Mas Bahtiar tadi ulangi lagi ya. Ya, konekan. Taring. Yang pertama tadi apa? Hidung ya. Rongga hidung, Pak. Iya betul, hidung. Yang Rongga kedua, hidung, trakea. yang kedua itu faring ya Mas Bahtiar. Faring Oh, apa? Tenggorokan. faring. Ya, Faring kan betul. nama lainnya itu dalam bahasa Indonesia kan tenggorokan. Yang ketiga, Oh iya. Terus itu apa Mas Bahtiar yang ini nih? Pak, nomor 3 faring loh. Tapi ya enggak lah, nomor 2 kan menunjukkan ini loh, tanda yang paru-paru loh Mas Sofi. Ini bener kan faring nomor 2. Yang nomor 3 itu baru trakea kan yang bagian bawah dalam paru-paru, dalam tenggorokan. rangkea apa ya? Lupa Pak Guru. Apa? Oh iya, faring Pak Guru. Oh iya, faring. Yang keempat kemudian apa Mas Bahtiar? Ya, keempat bronchus apa ya Pak Guru? Bronchiolus.
Ya, bronkius itu Pak Guru. Maksud saya Kemudian yang terakhir itu alveolus. alveolus ya. Ya, baik. Kemudian terima kasih ya dari kelompok 1 atas jawabannya. Kemudian dari kelompok 2, silakan untuk menjawab presentasi pada hari ini. Ayo Mbak Sofi untuk menampilkan jawabannya ya. Ya Pak Guru. Yang pertama itu rongga hidung. Lalu yang kedua itu Faring. faring. 3 trakea. Kemudian Lalu bronkus, lalu alveolus. ya, betul. Ya, jadi semua presentasi pada hari ini semuanya udah benar ya. Ya, untuk pada pembelajaran pada hari ini telah usai. Pada hari ini kita belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Ya, kita sebagai manusia kita harus menjaga pernafasan kita agar selalu menghirup udara yang bersih. Hindari bau-bau rokok atau hindari asap-asap yang lainnya yang mengganggu pernapasan pada pernapasan manusia. Karena asap-asap yang mengganggu tersebut akan menjadi virus atau bahaya bagi kita. Terima kasih atas partisipasi pada hari ini. Dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak Guru lupa ya untuk menutup pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Mas Fandi coba menutup pembelajaran pada hari ini ya dengan berdoa setelah pembelajaran. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Guru. Yang juga ya, terima kasih pembelajaran pada hari ini ya. Mohon maaf bila Pak Guru ada kesalahan ya anak-anak. Oke, sekarang